liburan. Hebat ini latarnya Pak. Ada Bapak di planet mana ini? Iya Bu. Hebat, Bapak mau ujian komprenya dari Mars. Baik Bu, menyesuaikan dengan RPP yang akan saya bawakan Bu, mengenai tata surya Bu. Mohon izin Bu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Dr. Pak Karnan dan Ibu Ratna. Nama saya Karnan. Ya, kami berdua di ruangan ini bersama dengan Ibu Hajah Ratna Yunida Asya. G. Boleh tahu di mana Anda tugas? G Pak, perkenalkan nama saya Ngakan Madi Agus Rudiantara, bisa dipanggil Didi. Saya asalnya dari Didi. Baru mau komen jauh sekali. Didinya di mana gitu? Didinya di mana? Jadi Fridiantara D-nya itu dikuadratkan aja Pak, kayak gitu, karena saya senang matematika juga Pak. Paksa itu, Didi. Karena panggilan kecil juga sih Pak, ke bawah sampai besar. Baik Pak, saya asalnya dari Mataram Pak, saya alumnus Universitas Mataram juga. Oke Pak. Kemudian saya bertugas di SDN 3 Ganggelang Pak, Kabupaten Lombok Utara. Baik, saudara, atau saya kalau ini sampai ini Pak Ngakan terlalu tua nanti. Pak Didi. Oke, ya. Siapa? Kami ditugaskan untuk melihat profil Anda. Apakah ini kan setelah ini akan ada BPL, ya? Oke Pak. Akan ada rekomendasi dari kami nanti. Apakah peserta yang di hadapan kami ini sudah layak enggak untuk dilanjutkan ke BPL? Itu pertanyaannya ya, Bu Ratna ya. Oleh karena itu kami punya standar untuk itu. Baik Pak. File atau performa Anda akan kami lihat itu dari pengalaman secara akademis, kesiapan akademis Anda, dan juga dari keterampilan, karena kami juga sudah memegang perangkat pembelajaran yang Anda susun. Iya Pak, siap Pak. Sejak hari pertama sudah kutip dengan masalah, ya kan, salah identifikasi masalah. Coba ceritakan ke kami, bagaimana Anda mencari-cari masalah itu. Baik masalah Pak. Dicari-cari. Gimana cara mencari masalah? Baik Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada Tiang. Jadi ini seperti berpikir penelitian saintifik ya Pak ya, saintifik kayak gitu. Jadi kan berawal dari pertanyaan-pertanyaan dulu ya Pak ya. Jadi kayak gitu ada permasalahan yang saya tentukan kayak gitu, yang saya cari, yang berasal dari refleksi diri saya, kemudian dari diskusi dengan atasan, kemudian dengan rekan sejawat kayak gitu. Kemudian hasil refleksi itulah yang membuat saya juga untuk menentukan permasalahan-permasalahan yang saya alami di kelas saya Pak, kayak gitu Pak. Kemudian selanjutnya setelah saya mengidentifikasi permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian saya susutkan menjadi dua permasalahan yang paling krusial kayak gitu Pak. Nah di sini dua masalah tersebut, yang pertama rendahnya minat belajar siswa, terus yang kedua itu di semester 2 Pak, terkait materi IPA Pak di sana tentang tata surya. Jadi siswa saya belum memahami Pak, karena tata surya itu masih terlalu abstrak diajarkan untuk sementara ini. Jadi bagaimana saya ingin merubah kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dari siswa tersebut Pak. Baik, sampai di situ dulu ya. Baik Pak. Ada dua masalah pokok yang Anda pilih. Anda tadi minat, ya. Saya ingin dalami, apakah minat itu masalah? Enggak Pak, permasalahan Pak menurut saya. Karena Oke, cukup. Baik Pak. Minat itu adalah masalah, oke. Tapi yang harus diketahui,
adalah harus di dalam betul apa yang menjadi akar masalah, kan? Nggih, Pak. Ya, menurut apa yang sudah Anda lakukan itu, menurut Anda apa yang merupakan akar masalah dari sehingga timbulnya masalah rumahnya rendahnya minat tadi? Baik, Pak. Jadi dari hasil refleksi saya, jadi akar dari permasalahannya itu guru belum mampu mengakomodasi model-model pembelajaran, strategi pembelajaran, bahkan ya mohon maaf, mengakomodir pedagogik, kemudian perangkat pembelajaran yang baik dan pembelajaran yang menyenangkan itu belum bisa dilaksanakan oleh saya. Saya mengerti maksudnya. Ya, bagus, itu yang harus Anda jawab, sehingga dengan demikian apa solusi yang Anda tempuh? Baik, Pak. Jadi bukan akar ini dia. Iya, Pak. Lalu apa yang Anda lakukan? Baik, Pak. Jadi setelah adanya akar dari permasalahan itu, jadi saya mendalami dengan mencari referensi, Pak, dari literatur, kemudian literatur yang sesuai, kemudian dari diskusi dengan kepala sekolah, kemudian teman sejawat kayak gitu. Akhirnya saya saya menentukan kayak gitu. Jadi permasalahan itu bisa dilakukan bisa diselesaikan dengan menggunakan teori, pendekatan, kemudian model pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian juga menggunakan perangkat ajar yang mendukung dan membuat anak-anak menjadi ceria dan enak untuk belajar, Pak. Saya bisa menangkap apa yang akan Anda jelaskan itu. Saya sudah paham. Iya, Pak. Sebelum saya akan kejar nanti ke dalam permasalahan berikutnya. Baik, Pak. Silakan Ibu Ratna. Baik, terima kasih Pak Ngakan. Nggih, Ibu. Ya, baik Pak Ngakan. Di sini saya membaca perangkat Bapak ya, RPP. Nggih. Ya, tadi saya mendengar juga penjelasan Bapak tentang masalah ya. Kalau saya lihat dengan perangkat Bapak masuk ya, artinya ada keterkaitan ya. Nah, pertanyaan saya di sini kan ada dua muatan ya, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Ya. Saya ingin Bapak menjelaskan bagaimana Bapak mengintegrasikan itu agar tujuan bahasa Indonesia dan IPA itu tercapai dengan pembelajaran ini, dalam pembelajaran ini. Baik. Ya. Baik, terima kasih Bu Ajah. Jadi di sini di RPP yang saya buat di sini tema 9 subtema 1 pembelajaran 1, Bu. Jadi di sana di pertemuan tersebut ada dua mata pelajaran memang. Yang pertama ada IPA, kemudian yang kedua itu ada bahasa Indonesia. Mohon maaf saya terbalik, bahasa Indonesia kemudian IPA. Kalau misalnya bahasa Indonesianya itu terkait dengan teks fiksi, kemudian kalau misalnya yang IPA-nya terkait tentang tata surya, Bu. Nah, cara saya untuk mengintegrasikannya, Bu, kedua mata pelajaran tersebut. Yang pertama kan di sana saya memberikan sebuah gambar dulu, pertanyaan, Bu, kayak gitu di tahapan PJBL-nya itu di sana. Saya berikan dulu pertanyaan yang stimulus yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian saya memberikan mereka sebuah gambar yang tata surya kayak gitu, mereka mengamati di sana. Kemudian setelah itu saya mengajak untuk mereka menonton komik digital kayak gitu, Bu. Komik digital tersebut di dalam komik digital itu adalah cerita fiksi. Nah, dari video itu saya mengajak anak-anak memahami dulu apa itu cerita fiksi, apa itu teks fiksi, kemudian saya mengajak anak-anak tersebut untuk membuat teks fiksi minimal 1 paragraf saja dulu dengan langkah-langkah yang sebelumnya sudah saya berikan. Kemudian setelah saya mengajak anak-anak itu membuat teks fiksi, kemudian saya ajak mengenal dulu tentang apa yang telah dia tulis itu, misalnya kan tentang planet-planet, percakapan tentang planet. Kemudian dari stimulus tentang planet itu saya melakukan pendalaman dengan menggunakan media AR, Bu, di sana. Jadi anak-anak menggunakan aplikasi
assembler edu Bu, kayak gitu. Jadi nanti handphonenya dari saya kayak gitu. Saya buat mereka menjadi kelompok, kemudian mereka melakukan scanning dengan menggunakan aplikasi assembler edu itu Bu. Di sana mereka akan melihat planet-planet atau mengenal planet-planet secara urutan, kemudian secara ciri-ciri, secara 3 dimensi kayak gitu. Kemudian untuk ciri-ciri secara teoritiknya, mohon maaf, ciri-ciri lebih mendalamnya saya menggunakan media AI di sana Bu. Jadi saya memberikan scan barcode di sana, kemudian anak-anak akan bergantian untuk scanning dan mendapatkan informasinya Bu, kayak gitu. Nah setelah mereka melakukan pendalaman seperti itu, mereka melakukan proyek Bu, melakukan proyek terkait membuat replika apa namanya planet tata surya kayak gitu Bu. Tapi dikhususkan di sini untuk planet dalam saja Bu, kayak gitu. Untuk menyelesaikan KD IPA-nya. Kemudian di sana proyeknya itu sederhana Bu, bahan-bahannya dari bahan sekitar, bahkan dari bahan-bahan bekas. Jadi nanti anak-anak akan memungut sampah sekitar dengan kertas-kertas sampah sekitar, kemudian itu dikepal, kemudian nanti kertas warna-warni itu diberikan lakban, kemudian digantung saja, nanti anak-anak akan melakukan simulasi seperti itu Bu. Jadi untuk pembuatan teks fiksinya dapat, kemudian pemahaman tentang IPA terkait tata surya dapat juga di sini Bu, kayak gitu Bu, kurang lebihnya. Baik Pak Ngakan, untuk aplikasi augmented reality-nya itu Bapak buat sendiri atau gimana? Gimana? Saya buat sendiri Bu. Wah hebat Bapak. Saya buat sendiri Bu. Jadi nama aplikasinya Assembler Edu Bu. Jadi di sana. Bapak bikin buat sendiri? Nggih, saya buat sendiri Bu. Bisa saya contohkan buatnya di sini juga. Hebat, luar biasa. Nggih. Sekali. Memang guru-guru sekarang ini luar biasa ya. Ya berarti nanti terakhirnya mereka membuat karya mereka itu adalah replika tata surya ya. Nggih Bu, replika dari planet dalam. Nanti setelah itu mereka kan ini fiksi ya, mereka nanti menceritakan kembali. Betul Bu. Nanti jadi artinya di awal mereka sudah paham tentang alurnya gitu kan. Kemudian ada proyeknya yang menyempurnakan pemahaman mereka tentang tata surya itu. Kemudian setelah itu mereka diminta lagi untuk menceritakan kembali. Betul Bu. Kan? Nggih. Sesuai dengan keterampilannya Bu, sesuai dengan KD dari keterampilannya di sana anak-anak menyajikan teks fiksi dalam bentuk tertulis seperti itu Bu, kurang lebihnya. Untuk aplikasi AR ini Bapak memberikan juga kepada teman-teman untuk dimanfaatkan? Nggih Bu, saya di dalam pembelajaran kemarin saya berbagi juga ke teman-teman, bagi teman-teman yang mau belajar, ayo, jadi saya buat kelas di sana, kita berbagi dah di sana. Jadi saya melatih teman-teman untuk membuat, kebetulan saya sendiri untuk membuat perangkat bahan ajar ini menggunakan Canva. Saya juga berbagi ke teman-teman bagaimana menggunakan Canva, AI dan AR itu Bu, kayak gitu. Ya, luar biasa. Kalau begini ya cara Bapak mengajar, yakinkah Bapak bahwa minat belajar yang tadi masalah itu bisa terselesaikan? Saya baik Bu, terima kasih. Kalau menurut saya sangat yakin Bu, karena yang pertama Bu, di Lombok Utara itu karakter siswanya bagaimana ya? Kalau misalnya bahasa Sasaknya, mohon maaf Bu, bengak gitu Bu, untuk melihat hal-hal baru kayak gitu. Kebetulan kan di sana gurunya masih menggunakan cara-cara lama Bu, hanya menggunakan dari mengandalkan buku paket, terus teacher center kayak gitu, apa yang diucapkan oleh guru saja kayak gitu, itu yang didengarkan oleh siswa, tidak ada interaksi antara guru dan siswa kayak gitu. Jadi anak-anak hanya duduk mendengarkan saja kayak gitu. Jadi dengan teknik ini, dengan pendekatan dan model ini, saya yakin anak-anak bisa mengkonstruksi
konsep-konsep dengan caranya sendiri Bu, kayak gitu Bu. Ini untuk augmented reality Bapak ini ada mereka videonya diakses Bapak pakai LCD Nggih, atau mereka pakai HP? Saya pakai jadi saya kan tampilkan di bahan ajar Bu, tetapi saya juga printkan juga ke anak-anak Bu. Saya printkan modelnya itu barcode Bu. Oh, barcode. Nggih. Barcode-nya itu tidak pakai HP. Nggih, barcode-nya itu saya print dulu Bu, kemudian saya bagikan ke kelompok, kemudian anak-anak nanti scanning menggunakan handphone yang saya berikan Bu. Oh, jadi maksudnya Bapak bawa handphone sendiri? Nggih. Jadi anak-anak di tempat saya pertama kebijakan sekolah tidak mengizinkan membawa handphone. Terus yang kedua anak-anak kan di tempat saya Bu ekonominya rendah Bu, jadi tidak memiliki handphone. Jadi saya yang memberikan handphone, memberikan pinjaman handphone kayak gitu. Kalau itu dibagi kelompok, jadi Bapak bawa berapa HP atau satu-satu kelompok satu? Bagaimana teknisnya? Di tempat saya siswanya sedikit Bu. Oh, berarti berapa orang? Hanya 10 orang Bu. Nanti di sana saya bagi, nanti saya menggunakan dua handphone Bu. Nanti saya berikan masing-masing satu Bu, kayak gitu. Ya, makanya coba ditunjukkan mana bisa. Baik, saya tunjukkan bahan ajarnya ya Pak ya, mohon izin. Coba tampilkan, saya senang sama media. Baik, mohon izin. Izin share screen gitu Bu, Bapak. Ya, silakan. Baik, sampun terlihat nggih? Ya, terlihat. Oke. Iya, ini dia. Ya, ini adalah bahan ajar saya Bapak Ibu. Jadi saya membuatnya di aplikasi Canva. Ya, mohon maaf Ibu, jaringan saya. Nah, jadi seperti ini. Atau langsung ke ini ya Bu ya, langsung ke AR-nya. Sebentar. Kalau langsung ke AR-nya. Nah, ini dia Bu. Nah, sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Ya. Iya. Ya, sudah. Nggih, jadi nanti anak-anak setelah mereka mengamati video kayak gitu, mereka akan melakukan scanning di sini Pak, Bu, kayak gitu. Jadi barcode ini memang saya buat di Assembler Edu itu, semuanya saya buat kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau mencoba, nanti Bapak Ibu bisa download dulu Assembler, nama aplikasinya Assembler Edu seperti yang saya tampilkan di RPP saya Bu. Nanti bisa melakukan scanning aja langsung di sini. Nanti akan tampil di sini planet Merkurius sampai Uranus di sini secara 3 dimensi kayak gitu. Nah, setelah itu untuk menyelesaikan KD yang untuk mengurutkan planet yang paling dekat dengan matahari, di sini saya menggunakan satu saja kayak gitu. Di barcode ini isinya itu ada urutan Bu, ada urutan planet dari matahari sampai Uranus kayak gitu. Urutannya ada di sini. Di sini videonya bergerak di sini Bu, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu Bu. Kemudian untuk bisa seperti apa AR itu bekerja? AR itu bekerja begini Pak. Bagaimana Anda? Tahulah Anda mau menunjukkan sekarang proses. Kalau misalnya ya, coba yang videonya aja langsung ditampilkan. Video scanningnya ya. Ya, video scanningnya coba setelah di scanning. Saya boleh cari referensinya di YouTube ya Bu ya? Yang ini nggak bisa. Maksud saya kan karena Bapak ini kan setelah kita scan barcode yang tampil itu seperti apa? Baik. Begini Bu,
ini harus menggunakan aplikasi tambahan, harus menggunakan perangkat tambahan kayak gitu Bu. Kayak gitu. Jadi mohon maaf saya belum tampilkan videonya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya mohon maaf, nanti ini kan perangkat ajar ini ada saya kirim, tapi jika nanti berkenan kalau misalnya Bapak Ibu mau mencoba nanti bisa dicoba namanya Assembler Edu Bu namanya. Nanti bisa Edu. nggih Assembler Edu. Ya, ya. Nanti Itu Bapak yang punya ya? bagaimana? Itu Bapak yang buat ya? Bukan, aplikasinya tersedia dari online Bu. Saya hanya mengintegrasikan ke dalam pembelajaran kayak gitu. Tapi semuanya itu saya yang buat Bu. Jadi mohon izin saya praktekkan cara membuatnya aja ya Bu ya. Singkat saja cara membuatnya, mohon izin Bapak Ibu. Oh, mohon maaf. Ya. Mohon izin. Nah, seperti ini aplikasinya. Ini bisa berbasis web, bisa berbasis ini juga apa namanya di handphone juga. Nah, di sini saya akan kasih lihat ya Pak ya. Nah, ini dia planet-planet yang sudah saya buat. Nah, contohnya ini ya Pak ya, Bu ya. Ini bisa saya lihat di sini, mohon maaf ini. Nanti kalau misalnya sudah di scan, saya yang salah. Kalau misalnya sudah di scan, nanti kelihatannya kayak gini dia. Nah, di sini kan ada pilihannya nih, lihat dalam 3D. Nanti tampilannya kayak gini dia. Mohon izin. Nah, nanti setelah di scanning, dia kayak begini, Pak. Kita bisa melihat dari semua sisinya. Kayak gitu. Jadi anak-anak bisa geser-geser kayak gitu. Kayak gitu, bisa melihat bentukan Merkurius itu warnanya apa, kemudian dari sisi atas bagaimana bentuknya kayak gitu, apakah bulat atau elips kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Bapak Ibu. Seperti kita membuka loop ya. Bagaimana, Pak? Kalau kita membuka Google Earth. Nggih, kurang lebih kayak gitu, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau misalnya Google Earth kan hanya di dalam bumi saja, tapi kalau ini ke semuanya misalnya kayak gini. Iya. Iya, Pak, kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu, Pak. Kemudian kalau misalnya yang videonya begini dia, Pak, nantinya. Sarapan dulu. Nantinya anak-anak akan melihat di dalam 3D kayak begini untuk mengurutkannya. Untuk mengurutkan mana yang paling dekat dengan matahari, mana yang paling jauh dari matahari. Nah, kayak begini dia. Nah, setelah mereka mengenal bentuk kan, mereka menentukan urutan. Beginilah dia caranya, Pak. Kayak gitu. Sesuai dengan sistem revolusi dari planet-planet di dalam tata surya ini, Pak. Kayak gitu. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu, Pak. Bu, mohon izin. Terima kasih. Ya. Baik. Saya cukup ya, Pak Karnan. Ya. Sudah. Oke. Saya seperti sudah kehabisan pertanyaan. Saya mau implementasi kita sudah ditunjukkan. Ya. Okay. Jadi ini adalah sebuah. Terus harapan kami Anda sudah melakukan platform kreasi. Ya. Oke, Bapak. Terus belajar terus ya. Baik, Pak. Perlu Anda mendapatkan tingkat pendidikan lebih lanjut ya. Baik, Pak. Dan saya memprediksi tempat Anda sebenarnya bukan di Minta Cocok, Anda di sini. Anda harus lebih baik lagi ya, dan buktikan ini akan disampaikan ini. Anda kalau terus berkarya nanti Anda akan pindah bukan sebagai yang berhadapan dengan anak-anak itu saja. Ya, Anda akan saya prediksi seperti itu. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Baik. Kalau gitu kita cukupkan Bu Aja. Bu Aja cukup. Ya, yang sudah cukup. Terima kasih, Pak Dokter.
Bu aja, terima kasih banyak. Ya, Sama-sama. oke. Selamat ya, Kang Adam. Oke, terima kasih Bu, terima kasih Bapak. Saya mohon izin live kalau begitu Bapak, Ibu. Silakan. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas bimbingannya. Terima kasih, mohon izin pamit. Selamat pagi. Pagi.